Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Purwanto di sini. Anak-anak, kita sudah sampai di pertemuan ke-9 bab baru ya anak-anak ya, bab keempat mengenai persamaan garis lurus. Untuk kompetensi dasarnya kita sampai di KD 34 dan 44. Anak-anak, di buku siswa kalian bisa literasi mulai dari halaman 135. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, Pak Pur di setiap pembelajaran selalu mengingatkan pada kalian semuanya untuk kalian perhatikan dan laksanakan. Yang pertama, rajin cuci tangan anak-anak. Sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir akan lebih baik. Yang kedua, pakai masker. Utamanya kalau kalian keluar rumah kemanapun, gunakan masker dengan baik dan benar. Jaga jarak kalian dengan teman, dengan kerumunan massa sedapat mungkin untuk bisa kalian hindari. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan baik, kalian diharapkan untuk dapat yang pertama, yaitu menentukan gradien. Gradien itu kemiringan garis. Yang garis itu melalui 0,0 dengan benar. Tujuan yang kedua pada pembelajaran kita adalah masih pada menentukan gradien. Jadi belajar kita hari ini menentukan gradien saja. Tetapi tujuan yang kedua ini garisnya tidak melalui 0,0, tetapi melalui 2 titik. Ya, pada bidang koordinat dengan benar juga. Mari kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 34 untuk KD pengetahuan dan 44 untuk KD keterampilannya. Baik, kita mulai untuk tujuan pertama, yaitu menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 pusat koordinat ya. Kita lihat gambar pertama anak-anak ya. Ada sebuah garis. Garisnya apa namanya? Y sama dengan 2X. Ini nama garisnya. Oke? Karena garis melalui 0,0, maka Pak Pur ngambil titik 0,0 dan satu titik lagi. Ada beberapa titik di sini. Kalian boleh mengambil titik yang lain ya. Tidak harus seperti Pak Pur, tapi Pak Pur kali ini ngambil titik 2,4 ya. Gradien itu apa? Gradien adalah kemiringan. Dalam hal ini kita bicara garis ya. Dan dilambangkan dengan M. Baik. Kita mulai. Kita cari tahu jarak vertikalnya. Ini jarak vertikalnya nah, ya. Yang kedip-kedip merah ya 4. Dari mana 4? 4 dikurangi 0. Dari mana 4 dikurangi 0? Titik yang Pak Pur ambil ya tadi 4 dikurangi dengan 0. Yang berikutnya. Nah, ini yang kedip-kedip, ada 2 kotak terlihat di grafik. Nah, menjadi 2. Dari mana 2? 2 dikurangi 0. Dari mana 2 dikurangi 0? Dari titik yang Pak Pur ambil tadi. 2 dikurangi 0. Ya. Perubahan horizontalnya. Dengan demikian gradiennya 2. Identik atau sesuai dengan nama garis. Kalian perhatikan. Nah,
nama garisnya Y sama dengan 2X, gradiennya 2. Jadi gradien garis Y sama dengan 2X adalah 2. Kesimpulan untuk kalian bisa perhatikan kesimpulannya. Garis Y sama dengan 2X miring ke kanan. Dan perhatikan garisnya tuh. Yang warnanya biru. Nah, itu miringnya ke kanan ya. Nah, sehingga gradiennya bernilai positif. Gambar 1. Sekarang ke gambar 2. Ada garis biru juga. Ini miringnya kemana? Miringnya kemana? Ke kiri ya. Miringnya ke kiri. Garisnya namanya Y sama dengan min 3X. Y sama dengan min 3X. Oke? Pak Pur ngambil satu titik pasti 0,0 ya. Satu titiknya pasti 0,0. Nah ini 0,0. Dan Pak Pur ngambil satu titik yang lain yaitu 2,-6 yang bawah. Kalian boleh ngambil yang lain sebetulnya, tidak harus sama dengan Pak Pur. Kita cari jarak vertikalnya. Jadi menentukan gradien harus tahu jarak vertikalnya, perubahan jarak vertikalnya. Di sini negatif 6. Dari mana? Negatif 6 dikurangi 0. Dari mana negatif 6 kurangi 0? Dari yang Pak Pur ambil tadi. Negatif 6 dikurangi dengan 0 ya, yang belakang ya. Oke, hasilnya negatif 6. Sekarang yang jarak horizontal, yang mendatar. Ini kedip-kedip mendatarnya. Dari 0,0 sampai titik ini. Berapa? 2. Dari mana 2? 2 dikurangi 0 dari titik yang Pak Pur ambil. 2 dikurangi dengan 0 ini. Oke? Ya, sehingga kemiringannya, gradiennya negatif 3. Ternyata nah ini dia sesuaian. Nah, ya. Jadi negatif 3 sesuai dengan nama garisnya. Gradiennya negatif 3, nama garisnya Y sama dengan negatif 3X. Jadi gradien garis Y sama dengan min 3X adalah negatif 3. Kesimpulan, garis Y sama dengan min 3X miring ke kiri. Miring ke kiri. Gradien bernilai negatif. Tadi sebelumnya miring ke kanan, gradien bernilai positif. Yang ini miring ke kiri, gradien bernilai negatif. Kita lanjutkan untuk tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang kedua pembelajaran kita kali ini yaitu menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Jadi tidak melewati 0,0 lagi garisnya. Kita ambil pada garis itu 2 titik pada bidang koordinat dengan benar. Nah ya. Baik. Kalian perhatikan gambar 3. Ada sebuah garis warna biru. Kita cari tahu namanya. Ini namanya Y sama dengan 4X dikurangi 5. Ya. Kalian perhatikan garisnya dia tidak lewat 0,0 ya. Nah, kita lihat ada beberapa titik pada garis tersebut. Nah, dalam hal ini Pak Pur ngambil titik pada garis yang dilewati garis 3,7 ya. Dan satu titik lagi yaitu 1,-1 di sini. Baik, kita cari tahu perubahan jarak vertikalnya untuk menentukan gradien. Kedip-kedip merah pada grafik bisa kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. Nah, maka di sini 8. Dari mana 8? 7 dikurangi negatif 1. Dari mana 7 dikurangi negatif 1? Itu dari titik yang Pak Pur ambil. 7 ya dikurangi dengan negatif 1 ya. Jadinya 8 hasilnya. Kita lanjut ke perubahan jarak horizontalnya. Kedip-kedip berwarna merah, perhatikan berapa kotak? Iya, 2 kotak. Di sini 2. Dari mana 2? 3 kurangi 1. Dari mana 3 dikurangi 1? Titik yang Pak Pur ambil. 3 dikurangi 1.
hasilnya 2. Jadi gradiennya adalah 4. Jadi garis Y sama dengan 4X dikurangi 5 adalah 4. Dan untuk kalian perhatikan juga ada kesesuaian antara M4 dengan nama garis. Y sama dengan 4X. Koefisien X-nya 4. Ini ada kesesuaian, ya. Kalau koefisiennya X4, maka gradiennya juga akan 4. Dengan bentuk Y sama dengan 4X dikurangi 5, ya. Kesimpulannya masih sama, ya. Garis Y sama dengan 4X dikurangi 4 itu miring ke kanan. Kalian perhatikan garisnya. Condong miring ke kanan. Sehingga gradien bernilai positif 4. Baik. Kita lanjut ke gambar keempat. Gambar keempat, garisnya perhatikan, miring kemana? Ke kiri, pintar. Dua titik Pak Pur ambil. Kalian boleh ngambil titik yang lain, tidak harus seperti yang Pak Pur ambil, ya. Boleh beda. Di sini Pak Pur ngambil 2,0. Ini merupakan titik potong, sekaligus merupakan titik potong pada sumbu X-nya, ya. Kemudian titik kedua adalah di sini. 0,6, maaf, 0,6. Ini sekaligus juga merupakan titik potong, ya. Merupakan titik potong pada sumbu Y-nya. Nah, dari dua titik ini kita cari tahu jarak perubahan jarak vertikalnya. Kalian perhatikan. Nah, ini perubahan jarak vertikalnya ada 6. Dari mana 6? 6 dikurangi 0. Dari mana 6 dikurangi 0? Dari titik yang Pak Pur ambil, ya. 6 dikurangi dengan 0. Ya, ordinatnya dulu. Kemudian berikutnya jarak perubahan horizontalnya. Nah, kedip-kedip merah. Kalau di grafik 2 kotak. 2 kotak. Nah, di sini negatif 2. Dari mana? 0 kurangi 2. 0 dikurangi 2. Oh, ini 0 dikurangi dengan 2. Jadinya nilai negatif 2. Sehingga nilai gradiennya negatif 3. Kalian perhatikan. Nah, ada kedip-kedip. Koefisien X-nya negatif 3, ya. Nah, sesuai. Gradiennya negatif 3. Koefisien X-nya juga negatif 3. Syaratnya bentuknya Y sama dengan, ya. Y sama dengan AX plus B. Oke. Kita lanjut. Jadi gradien garis Y sama dengan min 3X tambah 6 adalah negatif 3. Kesimpulan, garis Y sama dengan min 3X tambah 6 miring ke kiri. Ya, tadi ya kesimpulan kita, ya. Garisnya miring ke kiri. Gradien bernilai negatif. Anak-anak, demikian pembahasan 2 tujuan pembelajaran kita tadi, ya, menentukan gradien, ya, kita belajar hari ini, ya, untuk garis yang melalui pusat koordinat 0,0 dan garis yang tidak melalui pusat koordinat atau garis yang melalui 2 titik, ya. Kita menentukan 2 titik yang dilewati garis, maka dapat kita tentukan gradiennya pula. Di akhir pembelajaran kita kali ini, mari anak-anak kita membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, perhatikan. Gradien sama dengan kemiringan. Dalam hal ini kita bicara tentang garis yang biasanya dilambangkan dengan M kecil, ya. Nah, ini rumusnya ini. Kemiringan atau gradien adalah perubahan panjang sisi tegak vertikalnya, ya. Tadi di tayangan kita ada garis merah kedip-kedip tadi, ya. Dibandingkan dengan perubahan panjang sisi mendatarnya atau yang horizontal. Yang kedua, yang ketiga,
Gradien suatu garis yang melalui, ini berarti melalui dua titik X1 Y1 X2 Y2, itu bisa dihitung gradiennya dengan ini Y1 kurangi Y2, perubahannya ini ya, perubahan vertikalnya dibagi dengan X1 dikurangi X2, M nya atau gradiennya. Atau bisa juga dihitung perbedaannya, kalian perhatikan ya, yang ini Y1 kurangi Y2, yang ini Y2 dikurangi Y1. Perubahan vertikalnya dibagi dengan perubahan horizontalnya X2 dikurangi X1. Keduanya menghasilkan nilai yang sama, jadi tidak usah ragu-ragu untuk menggunakan salah satu. Berikut yang keempat. Jadi suatu garis dengan kemiringan ke kanan tadi ya, maka gradiennya bernilai positif. Dan yang kelima, suatu garis dengan kemiringan ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Yang masih di kesimpulan yang keenam, garis dengan bentuk Y sama dengan AX. Y sama dengan AX itu berarti dia lewat 0,0 tadi ya, gambar 1 dan 2 tadi. Itu mempunyai gradien M sama dengan A. Jadi gradiennya itu sama dengan koefisien X-nya itu. Jadi kalau koefisien X-nya A, maka gradiennya A. Syaratnya bentuknya Y sama dengan ya, AX. Berikut garis dengan bentuk Y sama dengan PX ditambah Q, berarti ini garisnya tidak melalui 0,0 ya. Tidak melalui 0,0, maka gradiennya adalah M sama dengan P. Ternyata masih sesuaian juga dengan koefisien X-nya. Nah ini koefisien X-nya P, gradiennya P. Syaratnya bentuknya Y sama dengan PX tambah Q. P dan Q konstanta, P koefisien dan Q-nya konstanta ya. Maka gradiennya adalah P sendiri. Demikian anak-anak kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan ke-10, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Jaga kesehatan ya, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Salam sehat dari Pak Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.